Lalu apa yang membuat kita harus memberikan perhatian kita, memberikan sebagian, bahkan sebagian besar hati kita untuk ikut memikirkan, membicarakan, terus memviralkan sesuatu yang barangkali buat kita tidak terlalu memberikan dampak? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat, as-sholihin was-sholihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepada kita terkhusus di pagi ini. Nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat sempat, sehingga pagi ini kita bisa menunaikan sebuah kewajiban utama, melaksanakan sholat qobliyatus subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga syukur kita senantiasa membuat nikmat ini dijaga, dilanggengkan dan ditambahkan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Jamaah rahimakumullah, tema kita seperti yang sudah menyebar di broadcast, yakni tentang janji kehancuran Yahudi di dalam nubuat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Saya akan mulai dari sebuah fakta kekinian, peristiwa yang masih begitu hangat dalam 2 pekan terakhir, atau kurang lebih sekitar 3-4 hari sebelum Idul Fitri, saat dimana kaum muslimin memasuki, menanti hari-hari yang begitu membahagiakan, mengisi 10 malam terakhir dengan kekhusyuan ibadah i'tikaf di beberapa banyak masjid, kemudian menyempurnakan bilangan Ramadan, litukmilul iddata, menyempurnakan 30 hari kita saum, walitukabbirullaha ala mahadakum, kemudian kita tambahkan lagi dengan bertakbir pada malam Idul Fitri, berlanjut sampai sholat Id. Maka yang terjadi di bentangan ribuan kilometer sana justru dalam suasana yang sangat berbeda dengan kita. Kalau malam Idul Fitri para ibu sudah siap dengan menu yang akan dihidangkan esok pagi. Para bapak barangkali sudah menyiapkan uang-uang baru buat yang punya, ya, untuk menambah kebahagiaan dan keceriaan anak-anak. Tetapi yang terjadi di Palestina justru suasana yang begitu mencekam. Bagaimana ibadah i'tikaf mereka dibubarkan, bagaimana gas air mata begitu sangat menyiksa, bagaimana kenikmatan mereka menyambut Idul Fitri berganti dengan ribat dan berjaga-jaga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dengan segala apapun kekurangan dan ketidaknyamanan yang kita rasakan, maka itu jauh lebih baik daripada apa yang sedang Allah ujikan kepada saudara-saudara kita di sana. Tapi itu tentu saja kacamata dunia. Kacamata akhiratnya kita tidak tahu. Ya, Allah berikan kenikmatan, kemuliaan yang luar biasa kepada kaum muslimin di negeri Syam, ya. Walaupun secara dohir itu adalah penderitaan, tetapi Allah menyebutkan bahwa
negeri itu, penduduknya, orang-orang yang beriman di sana berbeda dengan kita. Sebab apa? Para malaikat rahmat membentangkan sayap kasihnya justru kepada penduduk yang kita anggap kehidupan mereka jauh dari kedamaian dan keamanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri Syam, Palestina adalah negeri yang jaraknya terbentang lebih dari 6.000 km dari kota Simo. Tradisi budayanya, bahasa dan kebiasaannya berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nenek moyang mereka juga mungkin berbeda dengan nenek moyang kita secara usul. Lalu apa yang membuat kita harus memberikan perhatian kita, memberikan sebagian bahkan sebagian besar hati kita untuk ikut memikirkan, membicarakan, terus memviralkan sesuatu yang barangkali buat kita tidak terlalu memberikan dampak, ya, baik itu secara ekonomi maupun sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita berbeda, tradisi budaya kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, suku bangsa kita berbeda, jarak kita terbentang begitu jauhnya, maka sebenarnya kita telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesamaan yang akan menyampaikan kita pada kehidupan akhirat kelak, yaitu kesamaan kalimat tauhid la ilaha illallah yang sama-sama kita ikrarkan, kita baca, kita punya satu kiblat yang sama. Inilah yang menjadi alasan cukup kuat di luar bahwa negeri ini memiliki begitu banyak ikatan emosional, ikatan historis, ikatan ideologis. Kenapa saya katakan ikatan emosional, ikatan ideologis, ikatan historis? Ya, secara sejarah kalau kita baca, negeri inilah yang menjadi tempat singgahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang menjadi panutan kita. 124.000 nabi, 313 rasul yang diutus Allah kepada manusia di muka bumi, itu mayoritas Allah turunkan di negeri Syam. 25 nabi dan rasul itu rata-rata mondar-mandirnya, hijrahnya, singgahnya ke negeri Syam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa adalah rumah kedua yang Allah bangun setelah Allah membangun Baitul Haram atau Tanah Haram atau Makkah atau Ka'bah. Ya. Siapa yang membangunnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Adamlah yang pertama kali membangun membangun Ka'bah, membangun Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjidil Aqsa, sebab jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun. Dan rumah pertama yang Allah buat di muka bumi adalah Masjidil Haram, rumah kedua adalah Masjidil Aqsa. Jarak keduanya adalah sebentang jarak di dalam kehidupan Nabi Adam alaihissalam, karena Allah memberikan waktu kehidupan kepada Nabi Adam 1000-an tahun. Bapak Ibu sekalian, ya, maka nanti kita akan baca kisah sejarah para nabi dan rasul yang tidak pernah meninggalkan negeri ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir di negeri Babil, negeri Irak, kemudian harus berpindah hijrah menuju Mesir, akhirnya hijrah lagi ke Palestina, kemudian meletakkan sebagian anak keturunannya di kota Makkah, di lembah Bakkah yang waktu itu masih berbentuk lembah kering kerontang, padang pasir, tak ada kehidupan. Bagaimana sampai kepada kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub yang kemudian menyebar anak cucunya, sampai kemudian akhirnya nanti berpindah ke Mesir, toh lagi balik-balik mereka kemudian kembali ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya kemudian nanti di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Inilah puncak daripada kekuasaan Bani Israel ketika Nabi Sulaiman membangun sebuah istana besar, ya, merenovasi Masjidil Aqsa yang kemudian diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa di sana ada Sulaiman Temple, Solomon Temple, kuil Sulaiman
yang mereka kemudian mencoba untuk menggali, menghancurkan Masjidil Aqsa hari ini dengan klaim bahwa di sana ada kuil Sulaiman yang terkubur. Ya, sejatinya ini adalah Masjidil Aqsa, bangunan yang Allah buat, yang kemudian oleh para nabi dan rasul dijaga sampai Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW lahir di kota Makkah, kemudian berjaya berdakwah, mengembangkan Islam di kota Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah dan mengharuskan untuk hijrah, apa perhatian Rasulullah SAW buat negeri Syam, buat Palestina? Begitu besar perhatiannya. Setidaknya Rasulullah SAW sudah melakukan perjalanan ke negeri Syam 4 kali dalam hidupnya. Yang pertama saat berusia 12 tahun ketika dibawa oleh Abu Thalib untuk sebuah misi dagang. Walaupun di sana tidak lama, karena tercium oleh intel-intel Romawi tentang kemunculan seorang calon nabi, yang akhirnya pendeta Bukhaira mengingatkan, segera bawa pulang anakmu, sebab kalau orang-orang Yahudi mengetahui, mereka pasti akan membunuhnya. Ya, karena memang sudah menjadi tradisi, kebiasaan para Yahudi untuk membunuh nabi dan rasul. Ya, lebih dari 70.000 nabi, Pak, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi dalam satu hari. Pada masa Raja Herodes, ketika dia menginginkan Herodia, meminta fatwa kepada para ulama Yahudi, dipaksa dan akhirnya mereka setuju, kecuali para nabi dan rasul, termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, yang mereka harus merelakan nyawanya. Ya, maka begitu tahu ada nabi yang akan muncul, mereka sudah bersiap-siap untuk menghabisi para nabi ini. Nabi Isa yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya mereka buru untuk mereka bunuh, walaupun kemudian mereka tertipu karena Allah mengangkatnya ke langit. Ya, ini perjalanan pertama. Perjalanan kedua adalah ketika misi dagang, membawa dagangan milik Ibunda Khadijatul Kubra radhiyallahu anha pada usia 23 atau 24 tahun. Yang ketiga adalah saat Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, kurang lebih di usia 50 tahun Rasulullah SAW. Maka ini adalah perjalanan yang paling spesial, bukan sekedar negeri Syam secara umum, tetapi secara spesifik masuk ke Masjidil Aqsa, bukan sekedar masuk, tetapi mengimami sholat berjamaah dengan makmum 124.000 nabi dan rasul. Tentu saja ruh mereka, bukan jasadnya. Kemudian disempurnakan dengan Mi'raj menuju langit yang 7, berjumpa secara ruh dan fisik dengan para nabi dan rasul tadi. Ya, Rasulullah kalau di dalam riwayat yang kuat fisik dan ruhnya. Adapun para nabi dan rasul yang ada di langit, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas di situ Rasulullah SAW dipertemukan dengan para nabi dan rasul tadi. Dan yang keempat adalah ketika misi penaklukan, misi dalam perang Tabuk. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan 30.000 tentara untuk menyongsong pasukan Romawi dalam perang Tabuk, yang akhirnya kemudian tidak jadi karena musuh tidak berani datang. 30.000 pasukan ini diberangkatkan dari kota Madinah dalam suasana yang betul-betul berat buat banyak para sahabat, tetapi dengan keikhlasan mereka kemudian rela menempuh perjalanan yang paling berat ini. Bayangkan suasananya menjelang panen, musimnya sangat panas terik. Kalau tidak ditunggu panennya gagal, tapi kalau ditunggu maka mereka ketinggalan kafilah Rasulullah SAW. Ya, beberapa misi yang lain juga dilakukan. Singkat cerita, bahwa upaya untuk menaklukkan negeri Syam dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Puncaknya pada masa Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, dikepung dari berbagai macam sisi. Akhirnya kunci gerbang Baitul Maqdis diserahkan oleh sang paus kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di mana Umar bin Khattab kemudian dipersilahkan untuk sholat di gereja makam suci, yang kemudian oleh Umar bin Khattab ditolak. Aku khawatir kalau aku sholat di tempat ini,
Lalu nanti kaum muslimin sepeninggalku akan menyangka bahwa ini adalah masjid, lalu mereka akan menghancurkan gereja ini. Maka Umar bin Khattab kemudian menunjuk ke satu titik tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, lalu dibersihkan. Kemudian disitulah dibangun yang kita kenal dengan nama Masjid Umar atau Musola Kibli. Jadi di sana ini kompleknya, ya Bapak Ibu, sebenarnya Al-Aqsa itu apa sih? Nah, jangan-jangan ada yang nggak ngerti Al-Aqsa itu sebenarnya bagian mananya. Karena kita kan sering mendengar nih, ada Masjid Qubatu Sohro, ada Musola Kibli, ada Masjidil Aqsa. Ya, Al-Aqsa itu komplek besar. Ibarat tanah haram itu adalah kota Madinahnya atau kota Mekahnya. Ya, jadi ini adalah yang namanya komplek Al-Aqsa. Nah, di dalamnya itu ada Qubbatus Sohra, ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Umar, ya, atau Musola Kibli tadi, dan beberapa titik lain. Tapi itu semua merupakan kawasan tanah haram Al-Aqsa. Sebagaimana di kota Madinah ada kawasan, ya, kawasan tanah haram. Ya, kalau ditanya Ka'bahnya mana? Ya, Ka'bahnya yang sebagaimana kita kenal. Sebagaimana kalau kita mengenal juga Madinah itu mananya? Ya, masjidnya itu adalah Masjid Nabawi, tetapi sekelilingnya adalah tanah haram. Nah, kalau Al-Aqsa inilah yang kurang lebih luasnya 14,4 km persegi. Ya, kurang lebih 3 kali lipat pondok pesantren Putra Darussahadah. Nah, itulah luas komplek Masjid Al-Aqsa. Luas 14,4 km inilah yang diperebutkan oleh 3 miliar penduduk dunia dari 3 penganut agama. Kenapa? Mereka semua memiliki jejak historis. Orang Yahudi mengklaim bahwa para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka itulah yang paling banyak menyinggahi negeri tersebut. Orang Nasrani juga merasa bahwa disitulah tempat lahirnya Nabi Isa. Sementara umat Islam meyakini seluruh nabi dan rasul adalah nabi mereka. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah beberapa hal kenapa kita kemudian memberikan perhatian kepada Al-Aqsa, kepada Palestina secara khusus dan negeri Syam secara umum.